البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Muqaddimah Tafsir. Syarah Muqaddimah Tafsir, kata beliau di sini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala as-sinfus tsani, pembagian jenis yang kedua. Apa itu yang kedua? An yadhkura kullun minhum minal ismil 'am. Ini bahasanya agak tinggi tapi antum pahami baik-baik. Bahasanya agak tinggi ini. An yadhkura kullun minhum minal ismil 'am ba'dhu anwa'ihi 'ala sabil tamtsil. Masing-masing di antara mereka menyebutkan dari nama yang masih umum, menyebutkan apa? Sebagian jenis-jenisnya dalam bentuk permisalan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ada orang tanya, roti itu apa sih roti? Roti itu ini loh. Nah, contoh yang disebutkan ini kan bukan definisi roti. Di antara roti bentuknya kayak gini. Contohnya berarti kan? Paham belum? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Contohnya gini lagi contohnya. Biar antum paham. Ada orang nanya kepada antum. Nah, barakallahu fikum. Sate itu apa sih sate itu? Antum tunjukkan. Walaupun sate apa aja antum tunjukkan, sate kayak gini loh. Nah, dalam bentuk tamtsil itu bukan definisi. Sate itu punya definisi enggak? Sate itu punya definisi atau tidak? Punya definisi, tapi antum dituntut menyebutkan bukan definisinya. Orang ajam atau orang Badui itu enggak tahu kan dikasih definisi. Sate itu adalah daging yang sudah diproses, kemudian setelah itu kasih bumbu, dipanggang sampai berbau sedap, kemudian setelah itu ditusuk-tusuk, kemudian dipanggang sampai berbau sedap, itulah sate. Kepanjangan enggak? Kepanjangan, langsung aja. Sate itu apa sih? Ini loh sate. Tunjukkan yang sudah ada bentuknya gitu loh. Paham belum? Nah, kita lihat ini nanti contohnya. Wa tanbihul mustami', dan memberikan peringatan pada mustami' orang yang mendengar, ala naw', atas suatu jenis, la ala sabilil haddi al mutabiq lil mahdud fi umumihi wa khususih. Bahasanya tinggi nih. Masya Allah. Jadi memberikan peringatan pada si pendengar atas suatu jenis, bukan dalam bentuk had definisi, bukan dalam bentuk definisi yang mencocoki zat yang didefinisikan, fi umumih wa khususih, dalam makna umum atau khususnya. Paham belum? Jadi hanya menyebutkan jenisnya aja. Sate itu kayak apa sih? Sate itu apa? Sate itu kayak gini loh sate itu. Nah, lihat ini sate udah mateng ini, lihat ini. Sate kayak gini. Orang paham enggak? Paham. Contohnya aja. Tapi kalau ada orang nanya sate itu apa? Orang ini belum pernah, mungkin ya istilahnya orang tahu lah orang mana istilahnya, orang hutan lah dia. Orang tinggal di hutan maksudnya. Orang tinggal di hutan, keluar dari hutan, itu kan kaget itu dengar lafaz sate. Sate itu apa? Antum definisikan sate itu adalah daging yang sudah diproses, kasih bumbu, kemudian ditusuk-tusuk, setelah itu dipanggang, baunya sedap, matang, dimakan sate. Kepanjangan enggak? Kepanjangan. Kasih sama dia itu ala sabit tamsil, contoh saja gitu loh. Sate itu kayak gini bentuknya, Pak. Oh, ternyata itu. Selama ini anak juga nyate gitu loh. Paham ya? Karena orang yang tengah hutan kan mungkin nyate juga gitu loh. Tahu kan definisi, enggak malah bingung nanti dengan definisi itu loh. Kita lihat sini. Misal contohnya, sa'ilun a'jami, ini orang ajam nanya. Sa'ala an mustamal lafzi al-khubz. Dia tanya tentang lafaz khubz. Yang antum pahami sekarang khubzun apa artinya? Khubzun roti kan? Roti. Fa'uriya raghifan. Dipertunjukkan kepada orang tadi itu ketika nanya, apa itu khubz? Ditunjukkan raghif. Raghif juga roti. Cuma jenisnya lain. Nah, khubz apa sih ini loh? Khubz ditunjukkan roti yang jenisnya lain. Tapi kan sejenis itu makna, sama makna ya. Nah, barakallahu fikum. Biskuit itu apa biskuit? Ada biskuit Roma, biskuit ini, biskuat juga ada macam-macam kan. Antum tunjukkan satu Oreo. Nah, ini biskuit kayak gini. Sejenis juga kan? Sejenis juga kan? Enggak perlu antum definisikan gitu loh. Ini juga sama. Orang ajam nanya, apa sih khubz itu? Ditunjukkan kepada dia raghif, sejenis khubz roti yang lain. Wa qila lahu, dikatakan kepada orang tersebut, hadza ini fal isyaratu ila nau'i hadza. Maksudnya mengisyaratkan kepada jenis ini, sejenis ini loh roti itu, khubz itu. La ila hadzal raghif wahda, bukan semata-mata ini definisinya. Paham belum? Karena roti itu definisinya panjang. Roti itu kan definisinya apa sih?
Roti raghif itu kan semacam lingkaran, sesuatu yang melingkar, sesuatu yang bulat yang dibikin dari tepung, kemudian setelah dari tepung tersebut digiling dulu tepungnya, setelah digiling campur dengan air, dibikin adonan, setelah itu baru dimasak. Itu roti. Panjang enggak kira-kira? Panjang. Kita lihat di bawahnya itu. Syarahnya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kita selesaikan dengan syarahin aja ya. Lau sa'ala a'jamiyun, kalau seandainya ada orang ajam nanya, "Ma huwal khubz?" Apa itu roti? Ini penting ya, suatu ketika itu enggak perlu menyarah, itu langsung tunjukkan ya roti kayak gini gitu loh. Sebagai contoh saja. Orang ajam nanya gitu loh, "Apa itu roti?" Qila lahu al-khubzu. Nah, ini dikatakan definisi ini. Al-khubzu, roti itu adalah huwa kursun. Ada suatu lingkaran atau suatu bulatan, yusna yang dibikin minal bur dari tepung gandum, ba'da tahnihi setelah digiling, wa ballihi dan dicampur bilma dengan air, wa ajnihi dan dibikin adonan. Panjang enggak kira-kira? Panjang kan? Nah, falan ya'rif mal khubz, dia enggak akan tahu apa itu roti. Paham ya? Karena itu mendefinisikan itu loh. Ini definisi itu. Roti kan seringnya identiknya bentuknya apa? Bulatan, lingkaran, dibikin dari tepung, yang tepungnya itu digiling dulu, setelah digiling campur air, setelah campur air dibikin adonan, setelah bikin adonan dipanggang, dibakar biasanya gitu. Paham ya? Walakin akan tapi idza kana ma'aka khubzah, kalau bersamamu itu khubzah, ingat-ingat, khubzah itu berarti satu. Kalau khubzun banyak, tamrun itu banyak, kalau satu tamroh, zabibun itu banyak, kalau satu apa? Zabibatun, itu dalam ilmu bahasa Arab disebutkan. Nah, seperti ruzun banyak enggak ruzun? Banyak. Kalau satu ruzzah. Mauzun banyak. Itu namanya isim jamak. Mauzun banyak. Kalau satu mauzah. Paham ya, seperti itu. Kita lihat bagaimana kata beliau, akan tapi apabila bersamamu ada khubzah satu roti, faqultu lahu kamu katakan kepada dia, hada ini roti. Nah, langsung paham enggak kira-kira orang ajam tadi? Langsung paham. Roti itu apa sih? Ini loh roti. Ditunjukkan gitu. Langsung paham enggak? Paham. Tapi kalau untuk sebut definisinya bingung gitu loh. Nah, kita lihat sini. Fa huwa lam yafham annahu laysa fid dunya khubzun illa alladhi biyadik. Maka dia tidak akan paham. Tidak akan paham dan bahwasanya apa? Setahu dia tidak ada dunia ini roti kecuali yang ada di tanganmu tadi itu. Paham belum? Roti itu kayak gini lah. Seakan-akan dia taunya ya roti itu kayak gitu loh. Enggak ada lagi roti yang lain kecuali itu gitu loh. Nah, bal sayarif anna hada ala tamsil, dia akan tahu. Oh, itu contohnya, roti itu contohnya seperti itu. Paham belum? Na'am barakallahu fikum. Roti itu contohnya seperti itu. Wa li hadza law dhahaba ila baqalah wa wajada lafata khubzin. Oleh karena ini, kalau dia pergi ke baqalah itu toko, tukang sayur, penjual sayur. Naam, wa wajada kemudian dia menjumpai lafata khubzin, sebungkus roti. Lafah itu sebungkus roti. Fasayaqul, dia akan mengatakan bikam lafatul khubz. Dia akan nanya, berapa harganya sebungkus roti ini? Nah, fa hadza ta'yin, maka penentuan ini laisa maknahu, bukan maknanya annahu yuradu, bahwasanya dia yang diinginkan an yufassira lafdha, ingin menafsirkan lafaz bi hadzal makna, ingin menafsirkan lafaz roti dengan makna ini. Ala wajhil mutabaqah, di atas apa? Sisi mutabaqah yang mencocoki definisinya. La yazid wa la yanqus, tidak menambah tidak mengurangi, lakinnahu ala tamtsil, akan tapi itu dalam bentuk apa? Contoh. Jadi terkadang seperti itu. Terkadang itu ketika antum dituntut, ditanya itu enggak harus mendefinisikan. Cukup menyebutkan dengan contohnya gitu loh ya. Paham maksudnya nih? Cukup dengan menyebutkan contohnya. Na'am barakallahu fikum. Contohnya apa? Contoh yang lain biar antum enggak bingung. Ada orang nanya ke antum. Ana itu heran. Di luar Jawa itu jarang mendengar, tapi kalau Jawa mendengar Gatot ya. Gatot itu apa? Gatot itu kayak gini loh, tunjukkan bentuknya itu loh. Kalau antum definisin Gatot itu adalah singkong yang singkong tersebut direbus, setelah direbus dijemur sampai keluar apa? Sampai keluar apa namanya itu, barakallahu fikum. Sampai apa? Jamurnya keluar, kemudian dicuci kembali baru direbus. Ini namanya Gatot. Panjang sekali. Tunjukkan Gatot bentuknya seperti ini. Selesai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tape itu apa? Tape kayak gini bentuknya. Dengan contoh itu nanti orang akan paham. Tapi kalau kadang antum sebutkan definisinya panjang lebar, tapi itu seperti ini, proses seperti ini, fermentasi ini, nah, lama gitu loh. Paham maksudnya? Paham salah ya? Na'am barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.